Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gesit Prianto, NIM 22411040365, tepatnya yaitu prodi Pendidikan Bahasa Arab B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan, lebih tepatnya mereview materi yang telah di-share ya, terkait matkul SKIL atau Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Ya kan? Pada kali ini lokalnya di mana? Ya kita tahu sendiri. Universitas Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto bertepatan di Purwokerto ya. Pada saat ini memang di Purwokerto ya, karena memang awal berdirinya UIN Saizu Purwokerto UIN Saizu itu ada di Purwokerto ya. Terima kasih. Jadi kita akan menjelaskan secara lokal bagaimana Islam nyampe ke daerah ini, khususnya lebih tepatnya Penginyongan ya, daerah Penginyongan. Nah, daerah Penginyongan itu tidak tersempit ke Purwokerto saja. Daerah Penginyongan itu bisa kita lihat jaraknya dari Cilacap ya. Cilacap Tegal ya. Cilacap Tegal, terus ada Banyumas, Purbalingga, Sukoraja, terus ada juga Banjarnegara, Kebumen, itu yang saya tahu. Juga Pemalang di atas, di bagian utara itu. Nah, itu disebut dengan daerah Penginyongan. Posisi di manakah daerah Penginyongan itu? Daerah Penginyongan itu berposisi di Jawa Tengah, bagian barat dan selatan. Nah, itulah daerah khusus Penginyongan, atau bisa dibilang daerah Penginyongan ini adalah kawasan di mana orang-orangnya berbahasa Ngapak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan memaparkan sejarah masuknya Islam ke daerah Penginyongan atau Jawa Tengah bagian barat selatan, itu disebut dengan daerah Penginyongan karena menggunakan bahasa Ngapak. Ya mungkin yang lebih terkenal ya bahasanya itu bahasa Banyumasan ya, yaitu lebih terkenal, bukan bahasa Ngapak ya. Kalau Penginyongan mungkin lebih formalnya, kalau sekarang ya Banyumasan lah ya, standar itu yang paling terkenal dan populer namanya bahasa Banyumasan gitu ya. Nah Banyumas ini juga lumayan luas, tapi tidak seluas Cilacap ya tetap, karena Cilacap sendiri seluasnya Cilacap juga sudah menyentuh Jawa Barat ya, itu Cilacap. Nah Banyumas ini yang saya tahu ya, itu meliputi daripada Purwokerto, terus ada Patik Raja, Belik dan lain-lain. Tersumpiuh juga ya, itu ini saya ngerti terkait Banyumas. Nah
Purwokerto ini termasuknya kotanya, bagian kota daripada Banyumas sendiri. Nah, bagaimana Islam masuk kepada daerah Penginjongan atau daerah, istilahnya ya itulah daerah Penginjongan lah saya bilangnya lah ya, bukan daerah Banyumasan, karena Banyumas sendiri adalah ruang lingkup di Banyumas gitu. Kalau Penginjongan ya daerah sekitar Jawa Tengah bagian barat selatan itu. Nah, kenapa Islam bisa masuk? Loh, Islam bisa masuk tuh karena terbukaan. Ya dari orang-orang Jawa atau orang dulu ya, dulu bukan Jawa. Kalau dulu namanya Nusantara. Jadi orang-orang Nusantara itu mereka itu memang tipikal terbuka dan rendah hati. Terbuka dari apa yang masuk gitu. Sebenarnya terbuka awalnya. Terbukanya lewat apa? Ya dari awal sih karena ekonomi, yaitu apa? Perdagangan gitu kan, habis itu lama-lama ngobrol akrab, lalu apa, lalu ketika sudah akrab baru pernikahan. Saking terbukanya orang-orang Jawa itu seperti itu dulu ya. Pernikahan ya. Hingga baru berdakwah dengan secara terang-terangan dengan kuasa, karena pernikahan sendiri ya termasuk jalan ya, perdagangan dan pernikahan juga termasuk jalan masuknya Islam. Karena apa, di tanah Jawa itu kan orang-orangnya terbuka, jadi orang-orang yang jualan ya, orang-orang luar yang jualan ke tanah Nusantara itu ya kan, mereka tidak hanya jualan ya, tapi mereka juga menikah dan lain-lain lah, banyak transaksi atau muamalah tersendiri di situ. Sehingga karena karakteristik orang-orang Jawa sendiri itu kan memang nahan ya, atau masih mempunyai unsur logika mistika itulah ya, logika yang tak dipertanggungjawabkan, yang susah dipertanggungjawabkan itu. Maka orang-orang Jawa menerima dengan syarat menerima agama ya, agama yang didakwahi, dengan syarat nyuwun kepada penghuni-penghuni yang ada di setiap daerahnya gitu. Nah, itu karakteristik khas Nusantara gitu loh. Makanya muncullah Wali Songo. Wali Songo ini orang-orang sakti, orang-orang yang dipercaya gitu oleh guru-guru mereka, diberikan berbagai ilmu ya, ilmu jalan alternatif ya. Alternatif untuk apa? Untuk berdakwah ya. Jadi dakwah tidak hanya menyuruh-nyuruh saja, tapi apa? Semua jalan atau alternatif itu dipakai. Tidak hanya ayo kita sholat, ayo kita masuk Islam, enggak. Ya dengan itu, dengan adanya nyuwun segala macam kepada raja, kepada para penunggu di sana gitu. Nah, itulah sikap rendah hatinya Wali Songo gitu. Nah, makanya di Wali Songo itu kan dengan rendah hatinya mereka, banyak raja-raja juga yang seneng, bahkan ada yang sampai jadi penasihat atau bahkan istri, bahkan juga menjadi penguasa di situ akhirnya kan. Nah, itu kehebatan dari Wali Songo gitu. Nah, kemudian kalau kenapa Islam masuk juga ini ada juga karena lapak ya. Jadi daerah Jawa bagian barat ini itu kan kayak seperti daerah yang dulunya itu hutan belantara dan susah dimasuki orang, susah akses untuk masuk ke sana. Nah, jadi orang-orang
seperti keraton orang-orang Jogja, orang-orang keraton lah bilangnya lah ya, dan kerajaan-kerajaan yang lain itu biasanya mengaku-ngaku kayak lapak-lapak itu loh. Ini lapak kekuasaannya sini, sini. Dari Pajajaran, Brawijaya, Sriwijaya segala macam di situ, ya. Lapak-lapak gitu. Ya. Nah, dari lapak-lapak ini kayak matok-matok lapak ini kan mesti sang penguasa itu berkunjung dong ke salah satu lapak-lapak, ya berkunjung lah ke semuanya. Ya. Berusaha melihat keadaan segala macam, ekosistem mungkin segala macam ya. Ya, orang-orang di sana, ya barangkali penguasa yang Sunan ini juga mengikuti gitu. Ya. Sunan ini kan juga kadang memang dekat dengan kerajaan. Wali-wali Songo ini dekat dengan kerajaan, jadinya mereka ikut dan mereka juga ikut berdakwah di situ. Nah, tidak hanya lapak-lapakan saja, tapi apa sebagai lalu lalang ini orang-orang berdagang itu. Kan? Orang-orang berdagang juga kadang lewat gitu kan. Tuh. Nah, bagaimana Islam masuk? Islam masuk juga bermacam-macam ya motifnya ya. Ada yang motif politik ya. Dari ekonomi awalnya tadi kan saya sudah jelaskan ekonomi, tarikat dan politik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa politik itu tetap ada ya. Jadi dari segala manapun ya, dari berbagai jenis-jenis mungkin jalan atau pandangan itu biasanya muncullah politik ya kan, untuk memenangkan pendapat atau pandangan tersendiri atau kepentingan sendiri gitu ya. Contoh seperti tarikat ya. Kalau di Banyuwangi sendiri kan ada dulu misalnya tarikat ini menyatu jadi tarikat ini. Nah, tarikat ini juga kadang dari menyatunya mungkin butuh proses seperti kayak politik gitu ya. Bagaimana cara menyatukan pandangan, kadang kan ada yang didahulukan dulu, karena jadi bisa jadi di satu tarikat ini memiliki karakteristik condong kemana dan condong kemana seperti itu. Nah, kalau ekonomi itu ada batik. Nah, dari tarikat ini kan muncul kayak filosofi gitu. Nah, maka muncullah ekonomi batik di situ. Itu tren baru daripada penyebaran Islam ya, modelnya ada yang model ekonomi tirakat dan ekonomi batik pada saat itu. Itu bertepat di Sokaraja ya, Sokaraja itu. Nah, mulai ke sini akhirnya orang-orang pemikirannya udah mulai maju. Jadi muncullah ada orang-orang Puritanisme. Puritanisme ini adalah orang-orang yang memang berpikiran maju dan mengedepankan Quran dan hadis. Ya, makanya dari situ juga ada jalan hasil tafsir yang baru, tafsir Quran yang baru gitu. Contoh mungkin ada ini ya, tafsir hermeneutika itu segala macam, itu kan kayak tafsir filosofi segala macam itu. Nah, itu contohnya. Itu yang saya tahu dari materi kali ini, materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.